yakni suatu talk show yang membahas mengenai segala hal dengan mengundang para politisi, pengamat, kadrun, pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagai narasumber. Bisa dikatakan acara ini sudah melenceng dari judulnya. Karena kalau bicara soal klub pengacara atau lawyers club, maka narasumber yang diundang seharusnya semua pengacara, seperti Hotman Paris. Ini semakin kesini, lawyers yang diundang semakin sedikit. Dan juga Rocky Gerung yang jelas-jelas bukan pengacara. Seharusnya nama LC diganti saja menjadi Indonesia Tukang Gibah Club. Karena sesuai dengan fakta di lapangan. Sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Wow, pasca diperiksa Kejati Nusa Tenggara Timur terkait korupsi, Karni Ilyas tidak lagi di ILC. Ada apa? Penulis Ferry Fadli. Jika di Trans 7 ada Najwa Shihab, di Kompas TV ada Rosi, dan di Indosiar ada Ivan Gunawan dan Jirayut, maka di TV One ada Datuk Karni Ilyas. Si Karni ini merupakan orang lama loh di TV. Sebelum berkarir di stasiun televisi milik Abu Rizal Bakri tersebut, ia pernah kerja di SCTV dan Antv. Hanya saja, pasca berkarir di TV One inilah namanya jadi bersinar dan semakin dikenal banyak orang. Lantaran dia memadu acara yang bertajuk Indonesia Lawyers Club, yakni suatu talk show yang membahas mengenai segala hal dengan mengundang para politisi, pengamat, kadrun, pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagai narasumber. Jadi, bisa dikatakan acara ini sudah melenceng dari judulnya. Karena kalau bicara soal klub pengacara atau lawyers club, maka narasumber yang diundang seharusnya semua pengacara. Seperti Hotman Paris, Hotman Sitompul, Farhad Abbas, Otto Hasibuan, Ruhut Sitompul, Luhut Pangaribuan, Todung Mulia Lubis, dan lain-lain. Ini semakin kesini, lawyers yang diundang semakin sedikit. Malah lebih banyak tukang nyinyir yang diberi kesempatan oleh Karni Ilyas untuk bicara. Mulai dari Fadlizon, Tengku Zulkarnain, dan juga Rocky Gerung yang jelas-jelas bukan pengacara. Hingga si Said Didu yang dikenal dengan julukan Didu Minta Kelon tersebut juga bukan pengacara. Seharusnya nama LC diganti saja menjadi Indonesia Tukang Gibah Club. Pasti lebih keren. Karena sesuai dengan fakta di lapangan. Namun, penulis tidak mau panjang lebar lagi membahas soal ILC ini. Karena untuk apa juga? Sebab pada tahun depan, 2021 tidak akan tayang lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Karni Ilyas terkait ILC pamit tersebut. Dear pecinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini, renungan akhir tahun, dampak tekanan ekonomi, ibu bunuh anak, suami bakar istri. Pada episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan. Sebab mulai tahun depan, berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangkan sementara waktu tanggal 15 bulan 12. Jadi fix, mulai tahun depan si manusia tukang nyinyir segala isu, Rocky Gerung bakal kehilangan pemasukan dari ILC. Tapi yang seru di sini bukan ILC-nya dan bukan juga soal Rocky Gerung yang kehilangan pekerjaan itu, melainkan cerita lain mengenai si Datuk Karni Ilyas ini. Bahwa beberapa hari yang lalu, atau tepatnya Selasa tanggal 8 bulan 12, ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penjualan tanah milik negara seluas 30 hektar yang berlokasi di Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Karena aset negara yang dijual itu berlokasi di Nusa Tenggara Timur, maka memeriksanya pun di Kejaksaan Tinggi Kejati, Nusa Tenggara Timur. Keuangan negara yang dirugikan akibat penjualan tanah itu tidak sedikit loh, yakni mencapai 3 triliun rupiah. Oleh sebab itu, tentu Kejati Nusa Tenggara Timur akan lebih serius lagi menggarap kasus ini. Karena kalau tidak, bisa-bisa dicurigai KPK. Lantas, apakah ada hubungannya antara Karni yang rehat dari ILC tersebut dengan kasus ini? Kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Pertama, Kejati Nusa Tenggara Timur sebenarnya sudah memanggilnya pada awal Desember 2020 lalu, namun dia tidak hadir. Pertanyaannya, kenapa bisa mangkir? Ada apa gerangan? Bukankah yang takut itu biasanya yang salah? Seperti Rizik yang juga pernah mangkir dari panggilan polisi, dan terbukti saat ini ia ditahan lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum. Tidak berlebihan kalau si Karni ini disebut banci, karena ia cuma berani mewawancarai orang, sedangkan dia ketika dipanggil polisi untuk diwawancarai terkait perkara korupsi malah nggak datang. Fakta kedua ini yang ngeri. Kejati Nusa Tenggara Timur sudah mengantongi calon tersangka serta sudah memiliki beberapa barang bukti terkait kasus tersebut. Di antaranya penyidik sudah menyita uang sebesar 140 juta rupiah yang diduga sebagai pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset negara tersebut.
Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember 2020. Ujar Humas Kejati Nusa Tenggara Timur Abdul Hakim. Jadi fix ya, si Karni ini ada kemungkinan kedepannya akan dipanggil lagi oleh Kejati Nusa Tenggara Timur. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada hal lain lagi yang terjadi yang mengejutkan. Seperti para politisi yang mundur dari jabatan yang dia emban, lalu menyandang status tersangka. Mudah-mudahan saja Datuk Karni bisa fokus dengan persoalan hukum yang lagi ia jalani tersebut. Dan sehat selalu. Karena kasihan juga sudah tua tapi sakit-sakitan. Ngarep dibela malah disentil Ganjar, JNE sudah diboikot makin melonjak. Perayaan ulang tahun JNE ke-30 harusnya jadi momen yang tepat untuk makin menarik pelanggan. Apalagi di masa pandemi, ada peningkatan penjualan secara online. Usia perusahaan yang lama menjadi sebuah jaminan kepercayaan bagi pelanggannya. Tapi sayangnya perayaan ini berujung apes. Dimulai dengan diunggahnya video ucapan selamat hari Haikal Hasan di akun Twitter resmi JNE. Padahal di saat yang sama, Haikal ini sedang bermasalah. Terkait kasus Rizik Syihab, FPI dan bagaimana Haikal menyikapi tewasnya 6 laskar FPI dengan menyebut mereka itu sekarang bersama Rasulullah. Pernyataan Haikal sontak mendapatkan banyak hujatan dan kecaman. Bahkan Haikal disebut berdusta atas nama Nabi Muhammad oleh Gus Sahal. Video Haikal yang diunggah akun JNE berlanjut ke rame-rame para netizen membongkar kegiatan internal JNE yang melibatkan Haikal Hasan seperti pengajian bulanan. Lalu terungkap pula selain Haikal Hasan, beberapa ustadz yang terkait dengan JNE seperti Al-Habsyi, Abdul Somad, dan bahkan ada foto seseorang yang diduga sebagai petinggi JNE terlihat akrab dengan Rizik Syihab. Sampai akhirnya para netizen melabeli JNE sebagai markas kadrun dan melahirkan tagar-tagar #boykot JNE dan #JNE kadrun. Persoalan ini pun jadi ramai di media sosial. Lalu viral juga sebuah screenshot dari sebuah cabang JNE yang isinya memperbincangkan soal Banser. Mempertanyakan agama Banser itu apa dan mempersoalkan kegiatan Banser membela gereja serta ada kata-kata hinaan juga. Dari media sosial, para netizen melanjutkan protes atau boikotnya ke aplikasi JNE. Yang saya tahu di Google Play Store ya, karena saya memakai OS Android. Seperti dulu yang terjadi pada Bukalapak dan Tempo, rating JNE pun menurun. Saya lupa awalnya berapa ya, anggap saja 4. Kalau sekarang sih sudah jadi 1,9, rating yang sangat jelek. JNE pun mendapat label yang jelek dari para netizen. Dari intoleran, rasis, radikal, bahkan provokatif. Dari pihak JNE sendiri, unggahan video yang